Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan tafsir Quran Azim, um, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israil kam ataina min ayatin bayyinatin wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal, tanyakanlah hai Muhammad Bani Israil, kepada Bani Israel sebagai pukulan bagi mereka. Kam atainahum, berapa banyak yang telah kami berikan kepada mereka. Kam merupakan pertanyaan tempat berkaitnya sal mengenai maf'ul kedua, yaitu maf'ul kedua dan mumayyaz dari ataina. Min ayatin bayyinati, berupa tanda-tanda yang nyata atau kuat, misalnya terbelahnya lautan, turunnya mana dan salwa, lalu mereka sambut dengan kekafiran. Wa may yubaddil ni'matallahi, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah, maksudnya tanda-tanda yang telah diberikannya, karena itu merupakan sebuah sebab memperoleh petunjuk. Mimba dimaja ajhu, setelah nikmat itu datang kepadanya menjadi kekafiran. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah amat berat siksanya terhadapnya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan indah bagi orang-orang yang kafir di antara penduduk Mekah, al hayatud dunya, kehidupan dunia ini, dengan jalan menghiasinya hingga mereka menyukainya. Dan mereka yaskharuna minalladzina amanu, memandang hina orang-orang yang beriman karena kemiskinan mereka, seperti Bilal, Ammar, Syuhaib dan lainnya. Artinya mengejek mereka dan membanggakan kekayaan mereka kepada orang-orang miskin yang tidak punya itu. Walladzina taqau, padahal orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri dari kemusyrikan mereka itu, fauqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang disukainya tanpa batas. Artinya rezeki yang luas di akhirat dan atau di dunia, misalnya dimilikannya harta benda dan budak-budak dari pihak yang mengejek kepada pihak yang diejek. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Kanan nasu ummatan wahidatan, adalah manusia itu umat yang satu, yang bersatu dalam keimanan, lalu mereka berselisih paham sehingga sebagian mereka beriman sedangkan yang lainnya kafir. Faba'atsallahu nabiyyina, maka Allah pun mengutus para nabi kepada mereka, mubasyirina, membawa berita gembira bahwa orang yang beriman akan masuk surga, wa mundzirina, dan peringatan bagi orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir akan masuk neraka, wa anzala ma'ahumul kitaba, dan menurunkan bersama mereka kitab, dengan arti kitab-kitab, bil haqqi, dengan benar, berkaitan dengan menurunkan, liyahkuma, agar ia dapat memberi keputusan dengan kitab itu, bainan nasi fi makhtalafu fihi, di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan mengenai agama. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih tentangnya mengenai agama itu, illalladzina utuhu, kecuali orang-orang yang diberi kitab, maka berimanlah sebagian dan kafir sebagian. Mimba dimaja ajhumul bayyinatu, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata yang membuktikan ketauhidan, min, berkaitan dengan ikhtalafa, dan bersama kalimat yang sesudahnya ia didahulukan daripada
istisna dalam makna baghyan, karena kedengkian dari orang-orang kafir. Bainahum, sesama mereka, fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi mina, sesama mereka maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman mengenai yang mereka perselisihkan itu kepada sebagai penjelasan al-haqqi bi'idnihi, kebenaran dengan izinnya, artinya kehendaknya. Wallahu yahdi man yasha'u, dan Allah menunjuki siapa yang disukainya, artinya yang ditunjuki, ila siratim mustaqimin, ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayat berikut diturunkan mengenai susah payah yang menimpa kaum muslim. Am, ataukah, maksudnya apakah hasibutum antadkhulul jannata walamma, kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum, maksudnya belum, yaktikum mathalu, datang kepadamu seperti yang datang alladzina khalau min qablikum, kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu di antara orang-orang beriman berupa bermacam-macam cobaan, lalu kamu merasa bersabar sebagaimana mereka bersabar. Masat humu, mereka ditimpa oleh, kalimat ini menjelaskan perkataan yang sebelumnya, al-ba'su, kemalapetaka, maksudnya kemiskinan yang memuncak, wadorou, kesengsaraan, maksudnya penyakit, wazul zilu, dan mereka diguncang, dikejutkan oleh bermacam-macam bala, hatta yakula, hingga berkatalah, baris di atas atau di depan, artinya telah bersabda ar-rasulu walladzina ma'ahu, rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, yang menganggap terlambatnya datang bantuan disebabkan memuncaknya kesengsaraan yang menerima mereka. Mata, bilakah datangnya nasrullahi, pertolongan Allah yang telah dijanjikan kepada kami, lalu mereka mendapat jawaban dari pihak Allah, ala inna nasrullahi qaribun, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat kedatangannya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabili wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, madza yunfiquna, tentang apa yang mereka nafkahkan. Yang bertanya itu adalah Amar bin Jamuh, seorang tua yang hartawan. Ia menanyakan kepada Nabi SAW apa yang akan dinafkahkan dan kepada siapa dinafkahkannya. Kul, katakanlah kepada mereka, ma anfaqtum min khairin, apa saja harta yang kamu nafkahkan. Harta merupakan penjelasan bagi apa saja dan mencakup yang sedikit dan yang banyak. Di sana terdapat penjelasan terhadap apa yang dinafkahkan, yang merupakan salah satu dari dua sisi pertanyaan, tetapi juga jawaban terhadap siapa yang akan menerima nafkah itu, yang merupakan sisi lain dari pertanyaan dengan firman-Nya falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabili, maka bagi ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang perjalanan, artinya mereka lebih berhak menerimanya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, baik mengeluarkan nafkah atau lainnya, fa innallaha bihi alimun, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Kurang lebih mohon maaf. Pembacaan surah Al-Baqarah di ayat 211 hingga 215. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.